Di Sulawesi, tidak hanya memiliki sederet keunikan budaya dan kuliner khasnya yang lezat, namun daerah ini rupanya menyimpan cerita mistis makhluk tak kasat mata. Ya, di sana terdapat hantu paling menyeramkan yang ceritanya telah melegenda sejak dulu. Yang subscribe semoga diberikan kekayaan berlimpah. Makhluk itu adalah Popo dan Parakang, hantu terbang yang paling populer dari Tanah Daeng. Kedua sosok itu pernah dianggap sebagai satu makhluk yang sama, namun ternyata memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Lantas apa perbedaan antara Popo dan Parakang? Popo menurut kepercayaan orang Bugis ialah sejenis siluman perempuan yang bisa terbang. Dikenal juga sebagai wujud manusia, namun Popo tidak berubah pada saat beraksi. Ia beraksi dengan meninggalkan tubuhnya di plafon rumah dan terbang bersama organ dalamnya mencari target sasarannya. Ilmu mistis semacam ini kerap dimanfaatkan oleh orang-orang terdahulu agar kuat dalam bekerja, namun matanya akan terlihat selalu merah dan suka meludah. Popo akan beraksi pada malam hari dan ketika ia sedang tak ingin makan manusia, maka ia akan mengincar buah-buahan yang sudah matang seperti pisang maupun mangga. Terdapat dua jenis Popo paling tenar di Sulawesi Selatan yaitu Popo Salang yang agresif dan hobi melahap orang sekarat atau sakit keras. Sedangkan yang kedua, Popo Mandala yang hanya suka memakan buah-buahan maupun darah hewan ternak. Parakang. Selain Popo, masyarakat Sulawesi Selatan juga sangat familiar dengan Parakang. Makhluk ini dikenal berwujud manusia, sama seperti Popo. Namun, Parakang menjelma jadi siluman yang tersesat sebagai tumbal ilmu pesugihan. Ilmu hitam itu lantas mengubahnya menjadi makhluk menyeramkan. Meski sepintas Parakang berwujud manusia normal, namun saat naluri pembunuhnya muncul, maka ia akan mengisap dan memakan rektum manusia sampai korbannya mati. Keinginan memakan manusia itu harus ia tunaikan meski dalam keadaan terpaksa. Konon Parakang yang enggan menuntaskan hajat itu, maka ia akan tertidur dan bermimpi buruk hingga ketika sadar ia akan mendapati mulutnya telah bersimbah darah. Saat beraksi, Parakang bisa berubah-ubah wujud menjadi hewan, tanaman, atau benda-benda lain yang tentunya berwujud aneh. Misalnya jika ia berubah jadi anjing, maka anjing itu tidak memiliki ekor dan matanya merah. Jika ia berubah jadi pohon pisang maka daunnya hanya 3 lembar yang tidak lain adalah kepala dan kedua tangannya. Ada sebuah mitos, jika kita menemukan Parakang yang menyamar menjadi pohon pisang, maka pukullah batangnya 1 hingga 3 kali. Jika 1 kali terkena pukul dipercaya akan membunuhnya, namun untuk 3 kali pukulan hanya akan membuatnya cacat. Ilmu Parakang bisa diperoleh melalui 2 cara yakni diwariskan secara turun-temurun atau disesatkan oleh guru. Ilmu hitam semacam ini diyakini sebagai karma akibat kesalahan atau pelanggaran leluhur terkait ilmu hitam yang pernah dipelajarinya di masa lampau. Sosok Parakang yang tengah beraksi di luar rumah bukanlah wujud asli, dipercaya ilmu hitam ini mampu memisahkan tubuh dan roh penganutnya. Praktik ilmu hitam Parakang hampir sama seperti santet di Pulau Jawa. Hanya saja, menggunakan roh sendiri tanpa bantuan hodam. Masyarakat percaya, orang yang terkena ilmu hitam Parakang akan membuat target sakit-sakitan, diare, hingga tewas secara mengenaskan. Berikut ini 4 ciri pelaku yang diduga menganut ilmu hitam Parakang yang berkembang di masyarakat Sulawesi. 1. Pelaku Parakang tidak berani menatap mata. Mitos menyebut jika pelaku Parakang memiliki kebiasaan ini karena khawatir warna matanya berubah menjadi merah. Akan tetapi pembuktian dengan cara seperti ini tidaklah akurat. Bisa saja orang yang diajak bicara memiliki sifat pemalu, segan, dan sungkan. 2. Pelaku Parakang tidak berkenan diikuti dari belakang. Salah satu kepercayaan yang masih berkembang saat ini yaitu, pelaku ilmu hitam Parakang enggan untuk diikuti dari belakang. Alasannya, apabila bekas telapak kakinya diinjak dari belakang maka pelaku Parakang akan mengalami sesak nafas. 3. Membawa kulit telur ayam yang menetas pada malam Jumat. Selain kedua mitos tersebut, untuk membuktikan seseorang menganut ilmu hitam Parakang, warga percaya jika pelaku akan takut pada kulit telur. Kulit telur yang dimaksud yaitu kulit yang telah menetas pada malam Jumat. Selain itu, pelaku ilmu hitam Parakang akan ketakutan dan tidak berani mendekat kepada tanaman panini atau bangle. 4. Pelaku ilmu Parakang tidak senang dengan aroma bawang. Mitos terakhir yang berkembang yaitu pelaku Parakang tidak menyukai aroma bawang merah. Masyarakat Bugis percaya, pelaku Parakang akan merasakan kesakitan dan panas yang luar biasa saat mencium aroma bawang. Jangan lupa subscribe